سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Balik lagi dalam acara YouTube channel kami Humas Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo bersama saya Argaleta, Staf Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada pemirsa yang ada di rumah dan juga tamu undangan yang sudah hadir. Dan sudah hadir pula di samping kiri saya di sini ada Kepala Kemenak Kabupaten Ponorogo dan sini sudah hadir Bapak Haji Syaikul Hadi SAG MPhilI yang sudah hadir di sini. Kemudian di sini ada Bapak Dr. Haji Awe Effendi MAG beserta tim yang sudah hadir di sini. Sugeng Ramu Bapak di Bumi Rea Ponorogo. Selamat menikmati suasananya Pak ya. Baik, dan di sini pula sudah hadir dari Kasih Bimas Islam dan penyuluh di Kabupaten Ponorogo. Begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang lagi di rumah aja, hari ini kita akan bakalan bincang siang terkait dengan kepenyuluhan yang saat ini sudah dihadiri Kepala Kemenak dan juga dari Kanwil Jawa Timur dan juga sudah ada peserta. Ada sekitar 3.000 peserta yang sudah hadir di backstage ya, di depan kami di sini. Dan kita akan berbincang siang, kita akan kupas tuntas terkait kepenyuluhan. Nanti juga kita bakalan mengupas tuntas yang lagi hits di era milenial, tentunya berbincang terkait moderasi beragama, begitu ya. Baik, sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu, karena kan sering kita dengar namanya Pak Awe gitu kan. Jadi kita akan perkenalan terlebih dahulu pada Bapak Awe. Monggo Bapak silakan. Terima kasih kami sampaikan. Nama saya singkat Awe Effendi. Dan posisi saya saat ini sebagai subkoordinator pemangku tusi tugas dan fungsi penyuluh agama Islam dan sistem informasi pada bidang pengembangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf Kanwil. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, kepada Pok Jaluh dan penyuluh agama Islam fungsional, sekaligus Ketua Pok Jaluh Wilker Madiun Bapak Haji Husnan MAG beserta Sekretaris Pok Jaluh Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Rahmat Solahuddin MPDI, Pak Kasih Bimas dan semuanya. Saya kira itu perkenalan awal. Baik, namanya juga sudah panjang ya Pak ya, yang saya kurang sedikit paham. Untuk detailnya tadi memang agak panjang, tetapi yang kita ketahui bahwasanya di sini Bapaknya memang ahli di bidang penyuluhan ya Pak ya. Oke, baik. Saya boleh panggilnya Pak Awe? Oke, Pak Awe. Ya. Baik. Kebetulan, alhamdulillah, saya orang pertama di Provinsi Jawa Timur yang menyabet penyuluh teladan tingkat nasional. Wow, luar biasa. Tepuk tangan ya. Oke. Teladan Bapak ya, dan semoga selalu memberikan inspirasi kepada seluruh penyuluh yang ada di area Kanwil Jawa Timur Bapak ya. Oke. Baik, Bapak Awe ini adalah sosok teladan ya yang sudah hits namanya di Jawa Timur. Nah, untuk itu kita memang datangkan jauh-jauh dari Surabaya. Aslinya Surabaya Bapak? Asli Lampung Utara. Aslinya Lampung, jauh-jauh dari Lampung ya Bapak ya? Kampung sebelah utara. Oke. Gimana? Lamongan kampung disingkat Lampung. Oh.
Oke, begitu ya Pak ya, baik. Jadi Bapak Awe ini adalah sesosok teladan, maka dari itu kita hadirkan di Ponorogo untuk memberikan inspirasi kepada seluruh penyuluh yang ada di Kabupaten Ponorogo yang tadi saya infokan sekitar 3.000 di belakang ya, dan masih ada yang lagi di rumah yang sudah menyaksikan acara ini. Baik, Pak Awe, jadi kita di sini nggak apa-apa ya Pak ya? Nggih, Pak. Panggil Pak Awe. Memang panggilan hitsnya Pak Awe. Siap untuk Pak Awe kemana? Tapi nggak pakai begini, oke. Baik Pak Awe, jadi di sini saya sudah siapkan beberapa pertanyaan yang nantinya minta tolong memberikan jawaban. Jadi di sini pertanyaan pertama sebenarnya sih penyuluh itu sih apa gitu ya? Nantinya Bapak bisa menjelaskan terkait tugas dan fungsi dan lain sebagainya gitu Pak ya. Monggo silakan Pak Awe. Terima kasih. Penyuluh agama itu adalah satu jabatan fungsional yang pertama yang lahir dari rahim Kementerian Agama. Penyuluh agama itu terembrio dari guru agama honorer di tahun 70-an. Yang kemudian baru ada penyuluh agama Islam fungsional pada pengangkatan seleksi pegawai negeri tahun 1999 ter-SK-kan per 1 Maret 2020. Kemudian pengangkatan tahun 2000 ter-SK-kan 1 Desember 2000 dan saya ter-SK-kan di tahun 2000. Di mana penyuluh itu adalah, kalau penyuluh itu dua, penyuluh agama Islam fungsional dan penyuluh agama Islam honorer yang sekarang dengan penyuluh agama Islam non-PNS. Penyuluh agama Islam fungsional itu adalah ASN atau pegawai negeri yang diangkat untuk melakukan tugas melaksanakan bimbingan penyuluhan dan pengembangan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan dengan bahasa agama. Itu berdasarkan Kepmenkoasbangpan nomor 54 tahun 1999. Namun berdasarkan Permenpan RB nomor 9 tahun 2021 yang disahkan tanggal 17 Maret kemarin, penyuluh agama Islam adalah orang yang diangkat untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di mana satu proses pengubahan perilaku. Jadi penyuluh agama ini dikasih tugas untuk melakukan pengubahan perilaku yang dilakukan baik itu melalui penyebaran informasi, jadi bikin vlog-vlog begini baik secara lisan, tulisan maupun praktek, untuk berkomunikasi, memberikan motivasi, memberikan layanan konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi yang keseluruhan itu baik dilakukan secara lisan, tulisan maupun praktek. Berarti dakwahnya bukan hanya sekedar ceramah, tapi juga bisa dikembangkan lewat tulisan. Bisa juga dilakukan lewat praktek, bikin podcast yang di situ ada praktek-praktek yang keseluruhan itu dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku. Jadi ada 3 dimensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif pengetahuan, afektif sikap, psikomotorik adalah perilaku pada kelompok masyarakat sasaran, di mana kelompok masyarakat sasaran di Permenpan RB itu ada 4 kelompok masyarakat. Kelompok 1 yaitu masyarakat khusus, kelompok 2 itu lembaga pendidikan masyarakat, kelompok 3 itu generasi muda, kelompok 4 itu adalah masyarakat cendekia. Yang di situ diharapkan kelompok masyarakat itu dapat mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian. Berarti di sini secara implisit bagaimana menyampaikan ajaran agama secara kafah, tidak sepotong-sepotong, sehingga timbul partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan bidang sosial dan keagamaan dengan menggunakan
bahasa agama dan ajaran agama. Tentu agama itu adalah satu aturan hidup di mana akan menjadikan sebuah kesolehan bukan hanya soleh secara ritual kepada Tuhannya, tapi soleh secara sosial. Saya kira itu. Oke, Bapak Awe, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan terkait untuk tugas dan fungsinya, Bapak ya. Jadi yang saya telah di sini sebenarnya penyuluh agama itu mereka adalah beliau-beliau yang diberikan amanah terkait bukan hanya penyuluhan tetapi pendampingan agama gitu, Pak ya. Di era 2021 ini adalah identik dengan kaum milenial, Bapak, yang seharusnya mereka tahu dan taat tentang agamanya, tetapi mereka juga harus tahu tentang sosial sehingga mereka tumbuh di lingkungan agama tetapi yang tidak radikal, Bapak ya. Untuk itu saya mohon dijelaskan terkait peran penyuluh di era perkembangan saat ini yang tentunya harus sesuai dengan moderasi agama. Karena bagi saya orang kelahiran tahun 91 yang identik dengan kaum milenial itu sangat butuh yang namanya pengertian dari moderasi beragama, Bapak. Karena sering berjalannya waktu kita itu kadang mudah dicuci otaknya dengan doktrin-doktrin atas nama agama, Bapak ya. Sementara kaum milenial harusnya mereka tetap harus kritis dan berhati-hati dalam menelaah apa itu agama, gimana dia berdampingan. Karena kita punya hak tentang agama kita, tetapi orang lain juga punya hak tentang agamanya. Untuk itu saya dan Garibu audiens jelaskan terkait tentang moderasi beragama terkait pengembangan penyuluh di tahun-tahun ini, Bapak. Silakan. Oke, kalau kita lihat di layar belakang itu adalah peta negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ambil dari Kompas tanggal 30 Juni 2020. Jumlah penduduk Indonesia 268.583.016 jiwa. Sementara yang Muslim itu ada 207.176.162 jiwa. Kalau kemudian 268 juta dibagi 207 juta, ada 77% penduduk Indonesia berdasarkan data ini. Dari sisi ini bahwa ini ada penurunan kuantitas penduduk Muslim di Indonesia. Yang kita persoalkan adalah bukan penurunan kuantitas jumlah, tapi bagaimana kualitas keberagamaan. Di kualitas keberagamaan ini, maka hadirnya penyuluh, baik itu adalah penyuluh agama Islam fungsional yang tugasnya langsung pada 8 bidang. Sekali lagi, penyuluh agama Islam fungsional yang tugasnya langsung di 8 bidang dengan tugas dan fungsi yang sudah kita jelaskan di depan tadi. Sekaligus ada penyuluh agama Islam non-PNS, di mana penyuluh agama Islam non-PNS tiap kecamatan itu ada 8 orang. 8 orang penyuluh agama Islam non-PNS itu menyangkut satu bidang pemberantasan buta aksara Al-Quran. Bidang pemberantasan buta aksara Al-Quran ini diharapkan penyuluh yang mampu menjadi motivator, advokator, menyebar informasi dengan beberapa fungsi tadi lewat Al-Quran. Dan ini justru jika kemudian yang disampaikan dari penyuluh bidang pemberantasan buta aksara Al-Quran, di mana orang masyarakat Muslim sekarang kesolehan ritualnya sudah relatif bagus, banyak anak-anak kecil yang sudah mengaji. Nah, saat diperkenalkan pertama kali itu adalah sebuah nilai-nilai moderasi. Apa nilai-nilai moderasi itu? Nilai-nilai moderasi itu adalah nilai-nilai yang tidak menimbulkan sebuah konflik. Taruhlah di era 70-an dan 80-an ada satu gerakan dakwah, organisasi dakwah yang kemudian di awal adalah sudah menyampaikan bahwa kita harus melaksanakan Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jikalau kemudian keislaman ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis adalah salah, maka tugas kita adalah memberantas tahayul, bid'ah, khurafat. Narasi ini sangat berbahaya jika disampaikan pada anak kecil yang belum bisa mampu mencerna kalimat.
Karena anak kecil itu butuh suri keteladanan, performa. Nah, performa inilah nampak dicontohkan oleh para mubaligh, para wali, bukan menyampaikan ayatnya secara tersurat, tapi bagaimana mengamalkan ayat secara tersirat sehingga menimbulkan sebuah perilaku. Nah, tatkala sejak kecil kemudian dikasih bibit-bibit radikalisme, besar akan menjadi radikal, karena yang ada adalah yang paling benar adalah saya. Ketika tumbuh bibit yang paling benar adalah saya, itulah yang akan berbahaya buat keberagamaan di tengah negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Sehingga peran penyuluh bidang pemberantasan buta aksara Al-Quran ini adalah bagaimana menghimpun seluruh guru-guru Al-Quran untuk menyampaikan apa? Risalah yang marhamah, penuh dengan kasih sayang. Risalah yang bijaksana, dengan mengakomodir, dengan memberikan pemahaman dari berbagai aspek, bukan hanya dari satu sisi. Ini untuk pemberantasan buta aksara Al-Quran. Sehingga selain menyampaikan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi sejak kecil itu sudah dikenalkan akidah yang benar, ibadah yang benar, dan akhlak yang benar. Yang kedua, bidang keluarga sakinah. Harapan kita di keluarga sakinah itu, kalau kita lihat indikator keluarga sakinah itu kan ada beberapa indikator. Kalau tidak salah ada 4 indikator sakinah: 1, 2, 3, 4 dan paripurna. Sebelum sakinah 1 ada prasakinah. Di prasakinah ini akan rawan dengan kadal fakru ayakuna kufran. Nah, maka peran penyuluh bidang keluarga sakinah ini adalah bagaimana paling tidak harapan penyuluh kita ini adalah mampu memberikan bimbingan agama yang benar. Untuk yang naik ke atas, mampu memberikan bimbingan agama yang benar, baik melalui pengajian umum, majelis taklim, lembaga pendidikan non formal, lembaga pendidikan formal, maupun dalam masyarakat umum, baik melalui tulisan maupun secara lisan. Bidang zakat, wakaf, kemudian bidang kerukunan umat beragama. Di bidang kerukunan umat beragama ini tentu ada tugas yang tidak terelakkan. Apa tugas yang tidak terelakkan? Bagaimana penyuluh bidang kerukunan umat beragama ini mensinergikan dengan tokoh agama yang lain, sehingga lewat bidang kerukunan umat beragama ini, ibarat masing-masing ini kan punya rumah Islam, rumah Katolik, rumah Hindu, rumah Kristen, rumah Hindu, rumah Buddha, rumah Konghucu, masing-masing ramut rumahnya sendiri. Kalaupun toh berbagi rizki, berbagilah, tapi jangan sampai merusak rumah akidah agama lain. Nah, maka lewat kerukunan umat beragama ini, jangan sampai di satu titik ada satu pemeluk agama Islam yang fakir, kemudian dikasih sembako, tapi kemudian ditarik akidahnya untuk ikut akidahnya. Dan sampai detik ini masih terjadi itu di negara tercinta ini. Jangan sampai terjadi. Kalau sampai terjadi akan timbul apa? Timbul gesekan yang bersifat horizontal. Maka tugas penyuluh bidang kerukunan umat beragama ini adalah menjalin dialog antar umat beragama ini, untuk satu sisi membekali nilai-nilai agama yang telah diyakini masing-masing, sisi yang lain menghormati pemeluk agama yang lain, karena bagaimanapun juga setiap pemeluk agama itu punya hak untuk mengekspresikan pengabdiannya kepada Tuhannya masing-masing, sehingga masing-masing meyakini itu. Kemudian bidang berikutnya selain KUB ada bidang radikalisme dan kelompok sempalan. Bidang radikalisme itu adalah bagaimanapun juga, karena dari TK itu sudah dicekoki dengan nilai-nilai radikalisme. Kalau tidak sama amal ibadahnya dengan dia, dibid'ah-bid'ahkan, dihurufat-hurufatkan, ditahayul-tahayulkan. Sejak kecil sudah dicekoki begitu. Mau tidak mau begitu besar akan muncul bibit-bibit radikalisme. Maka tentu peran penyuluh bidang radikalisme ini, ibarat di situ ada percikan api, maka bagaimana dia mampu jadi air. Tentu pada kesempatan ini alhamdulillah mulai tahun 2019 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menggandeng Polda Jatim, kemudian Kodam Brawijaya dan Bakesbang untuk membentuk tim penyuluh terpadu anti radikalisme, sehingga kita bisa memungkinkan nanti Pak Kakan Kemenak di Ponorogo
untuk penyuluh kita yang sudah dikirim kemarin dari angkatan 1, 2, 3, dan 4 itu membuat halakoh dengan Babinsa, Babin Kamtib untuk merumuskan bagaimana untuk meneguhkan moderasi beragama ini. Sehingga ada friksi-friksi, bibit-bibit yang mengarah ke radikalisme bisa kita antisipasi lebih dini. Karena bagaimanapun juga fakta menunjukkan konflik yang ada di Ambon itu sebetulnya bukan konflik masalah agama, tapi masalah kesenjangan ekonomi. Kita dialog betul masalah kesenjangan ekonomi, tapi kemudian pakai amunisi agama. Dengan pakai amunisi agama itu ibarat bensin atau pertalite atau bensol atau bahan bakar yang dikasih api cepat meledak. Begitu pula kasus Sampit itu bukan masalah agama, tapi masalah kesenjangan sosial dan sebagainya. Lah, jangan sampai kemudian ada penumpang lain yang merusak sebuah kendaraan NKRI ini dengan bahasa agama ini, merusak persatuan dan kesatuan yang sudah terajut bertahun-tahun dan berabad-abad yang silam, yang telah terbangun konsep Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa sejak kejayaan Majapahit, yaitu ditulis oleh Empu Tantular dalam Kakanwin Sutasoma. Artinya apa? Kebinekaan ini adalah sebuah keniscayaan di negara ini. Memaksakan kehendak untuk meyakini, jangankan kita manusia biasa, baginda Rasul aja tidak bisa kok memaksakan pamannya untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Apalagi kita, yang kita lakukan yakin bahwa yang ngasih daya adalah Allah. Kemudian bidang narkoba HIV, bagaimanapun juga sarana untuk merusak negara adalah dengan narkoba. Bagaimana bidang penyuluhan bidang narkoba ini bisa menangkal peredaran gelap narkoba. HIV/AIDS adalah akibat dari apa? Perzinaan. Bagaimana peran penyuluh kita ini bisa untuk menyatakan bahwa zina itu betul-betul bahaya. Bukan hanya halal haram, dosa dan tidak, tapi efek secara hikmah kebijaksanaan bisa diterangkan oleh penyuluh kita. Tentu dengan bahasa yang moderat, bukan bahasa yang radikal. Yang terakhir, produk halal. Kehalalan itu akan mempengaruhi dari sikap hidup, sikap jiwa, sikap perilaku. Maka penyuluh bidang produk halal ini bagaimana melihat sentra-sentra yang di situ belum menyajikan hidangannya secara halal. Maka 8 bidang ini menjadi tugas utama penyuluh agama Islam fungsional dan menjadi tugas penyuluh agama Islam dari masing-masing bidang itu. Sinergi inilah kemudian di bawah apa? Pemangku kebijakan, pemangku pembina. Kalau di Kabupaten Ponorogo adalah Bapak Kakan Kemenak. Kalau di KUA bersama Kepala KUA itu nanti akan bersinergi untuk membangun moderasi beragama. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Awe ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang moderasi beragama itu sebenarnya complicated Bapak ya. Kita harus menyajikan dengan bahasa agama, kita harus nasionalis, kita harus menghargai juga Bapak ya. Dan tentunya memang kalau dibilang sedikit rumit, memang rumit Bapak ya, karena kita menghimpun beberapa aspirasi orang, beberapa pendapat orang, kepercayaan orang tentunya kita jadikan satu, kita olah menjadi satu unsur kedamaian. Itu sebenarnya dibalik arti dari moderasi beragama Bapak ya. Dan yang paling penting di sini adalah menghasilkan satu kata toleransi Bapak ya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama seperti itu ya. Nah, di situ Mas Arga. Iya, Arga. Mas Arga, satu kata toleransi itu tidak berarti mencampur adukkan ajaran agama satu dengan yang lain. Satu toleransi itu adalah tidak merasa terusik terhadap pemeluk agama lain ketika dia mengekspresikan agamanya, sekaligus tidak mengganggu urusan agama orang lain. Yang pertama, di sisi pribadi, ketika ada orang melakukan peribadatan, kita tidak merasa terganggu atas apa yang mereka lakukan. Di sisi yang lain, kita tidak akan terusik dengan apa yang mereka lakukan, sehingga rumah tangga kita tetap sakinah, mawaddah, warahmah, tenang dan damai serta tentram.
Bukan berarti toleransi itu mencampurkan aduk semua ajaran agama dalam satu dialog, dalam satu ruang. Itu namanya bukan toleransi. Oke, jadi intinya kita benaran menjaga dan menghargai agama kita dari terlebih dahulu Bapak ya. Dimulai dari agama kita dulu, kita menghargai orang lain, maka orang juga akan menghargai Bapak ya. Ketika kita ada orang lain mengekspresikan agamanya, kita menghargai. Begitupun ketika kita mengekspresikan agama kita, mereka akan menghargai seperti itu Bapak ya. Oke. Terkait dengan moderasi agama, itu merupakan moderasi beragama. Moderasi beragama. Kalau agama itu sudah moderat. Oke. Pemuluknya yang kadang tidak moderat. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Oke, jadi kita beneran yang namanya penyuluh itu bukan hanya meminimalisir Bapak ya, tetapi kalau bisa menghilangkan itu yang namanya radikalisme gitu Bapak ya. Karena itu bakalan menghambat Bapak ya, ini seperti itu ya. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang moderasi beragama. Selain itu ada nggak sih Pak untuk tuntutan-tuntutan lain yang harus dipenuhi oleh seorang penyuluh itu sendiri Bapak? Nah ini sebagaimana di layar, kami akan menyampaikan paradigma apa yang perlu dilakukan oleh penyuluh saat ini setelah disahkan Permenpan RB nomor 9 tahun 2021. Tapi ini masih menunggu KMA tentang juknis juklaknya. Tapi paling tidak, kalau paradigma Kemenkowas Bangpan nomor 54 tahun 1999, apa yang dilakukan oleh penyuluh berbasis proses. Prosesnya gimana? Taruhlah identifikasi potensi wilayah. Itu berangkat dari proses bikin instrumen, disebarkan instrumennya, dikumpulkan instrumennya, dianalisis instrumennya, disusun menjadi sebuah monografi. Tapi kalau untuk paradigma Kemenpan RB tahun 2021 ini adalah berbasis output. Dia menggali data, hasilnya apa? Dia melakukan identifikasi, hasilnya apa? Dia buat peta, hasilnya apa? Untuk kepentingan pembangunan itu apa? Nah, kalau kemudian teman-teman penyuluh ini ketika melakukan sebuah perjanjian kinerja, karena sekarang ini kan kita kan punya SKP, sasaran kinerja pegawai. Di SKP ini sudah dituangkan item-item. Yang keseluruhan item itu kan ada outputnya apa, hasilnya apa. Nah, kalau hasilnya ini sudah diaktualkan, bukti konkretnya apa? Nah, termasuk tadi adalah sebuah tantangan sebagai satu contoh. Kalau ada seorang penyuluh keluarga sakinah, dia bertugas dari tahun 2020 sampai 2024, apa yang dia dapat? Apa yang dilakukan selama 5 tahun itu? Maka tentu kami berharap bahwa teman-teman penyuluh di dalam melaksanakan tugas ini seperti seorang dokter. Seorang dokter itu tahu penyakitnya apa, obatnya apa. Seorang penyuluh itu pun tahu masalah yang ada di masyarakat itu apa, menyelesaikan masalah dengan cara apa. Jika masalah adalah kemiskinan, maka orang miskin tidak cukup dengan ceramah. Tapi orang miskin adalah diangkat ekonominya. Kalau ada orang gersang, galau, hartanya banyak, maka tentu bukan hanya ceramah tambah sumpah, tapi dibimbing secara spiritual dan sebagainya. Itu artinya paradigma yang dihasilkan, sehingga jika kemudian dia penyuluh bidang keluarga sakinah, saat ini taruhlah tahun ini di satu kecamatan ada 100 keluarga prasejahtera. Tahun depan tinggal berapa? Kalau tahun depan itu berubah menjadi 200 prasejahtera, berarti dia tidak bertugas, dia tidak bekerja. Kalau tahun depan itu dari 100 menjadi 50, berarti output dia, hasil dia telah berhasil mengentaskan 50 keluarga prasejahtera. Bidang wakaf, taruh tahun ini ada 100 lahan tanah wakaf yang belum bersertifikat. Tahun depan dia berhasil mengantarkan sertifikat wakaf berapa. Taruhlah saat ini bidang zakat, zakatnya sekian, sementara buat
zakatnya itu taruhlah 100 juta. Potensinya zakat itu 1 miliar. Dengan penyuluhan zakat ini kira-kira antara fakta dengan kenyataan, fakta orang yang kalau mau zakat, bayar zakat ada 1 miliar, tapi nyatanya terkumpul hanya 100 juta. Nah, lewat penyuluhan ternyata tahun depan meningkat perolehan zakat infak sedekah 200 juta. Lantaran apa yang dilakukan oleh penyuluh, berarti ada keberhasilan. Nah, inilah yang kemudian keseluruhan harus dibuktikan dengan bukti fisik atau disebut dengan eviden dan keseluruhan. Ya, kayak gitu. Oke, jadi beneran kerja nyata Bapak ya, apa yang dilakukan harus dibukukan, harus ada dokumentasinya juga, bisa jadi seperti itu Bapak ya. Progress report terhadap apa yang dilakukan. Jadi istilahnya bukan hanya sekedar membuat program Bapak ya, tetapi dijalankan, hasil evaluasi seperti apa gitu Mas Pak. Oke, seperti itu ya. Baik, Bapak itu tadi beberapa rangkaian dari pertanyaan, tetapi masih ada satu kali lagi pertanyaan. Sebenarnya bukan pertanyaan, tetapi lebih minta saran. Bagaimana saran seorang penyuluh itu harus seperti apa sih Pak gitu? Mengingat Bapak sudah berpengalaman, mengingat Bapak sudah expert di bidangnya, karena 3.000 penonton sudah menunggu Bapak di sini ya. Bisa minta saran? Iya. Silakan Bapak. Di penyuluh ini saya keliling di setiap titik itu. Kalau begini ini malam hari saya ngajak teman-teman penyuluh untuk munajat, meningkatkan kualitas spiritual dari qiyamul lail sampai duha, dalam rangka meneguhkan 3 kata: bersyukur, ikhlas, dan sabar. Karena itu saya ingin bertanya, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam. Bersyukur, ikhlas, dan sabar. Ini sebetulnya. Bersyukur kita dikasih kesempatan sebagai pegawai negeri. Kerja tidak kerja tetap dapat gaji. Tapi kalau dapat gaji tapi tidak bekerja, namanya gaji buta. Supaya tidak buta gaji kita, selalu kita syukuri dengan melakukan tugas dan fungsi kita sebagaimana apa yang ditetapkan dalam Permen RB tadi. Supaya terawat rasa syukur kita, berusaha untuk ikhlas, bersih hati kita, lurus niat kita karena Allah. Dan supaya kebersihan hati tetap terjaga, bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan, cacian, makian, dengan prinsip kita bekerja bukan karena cari muka. Kita bekerja bukan mencari penghargaan manusia, tapi kita bekerja karena Allah, sehingga tetap modal utama adalah sabar dalam posisi apapun. Insya Allah itulah akan berkah. Apa itu berkah? Bertambahnya kebajikan, kebaikan, ketenangan, dan kebahagiaan. Luar biasa sekali ya, ada 3 pilar yang bakalan saya ingat sampai saya tua nanti nih sepertinya Bapak ya. Bersyukur, ikhlas, dan sabar. Itu moto, jargon, yel-yel, semuanya isi kandungannya di sana Bapak ya. Luar biasa sekali. Semoga Bapak Ibu semuanya yang lagi di rumah dan lagi di sini benar-benar bisa menerapkan 3 pilar tadi: bersyukur, ikhlas, dan sabar. Gitu ya Pak ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Awi ya, sudah memberikan inspirasi buat kita semuanya, sudah memberikan penjelasan luas terkait penyuluhan untuk hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang lagi di rumah aja dan 3.000 peserta yang sudah ada di sini, tadi sudah disampaikan beberapa pertanyaan dari Anda semuanya yang sudah diwakilkan. Ada 7 pertanyaan yang sudah disampaikan secara tuntas oleh Bapak Awe, dan sekarang kita akan berbincang lagi sedikit akan disampaikan oleh Kepala Kemenag Kabupaten Ponorogo, dan di sini sudah hadir Bapak Syaikul Hadi SAG MPhilI. Tadi kan bahasa begenya, bukan bahasa ya, tapi panggilan begenya Pak Awe. Kalau kita panggilnya sekarang Pak Syekh, gitu ya. Pak Syekh, selamat siang Bapak. Terima kasih sudah
hadir di sini, dan yang pasti ada beberapa pertanyaan yang sudah ditunggu ribuan orang di depan sana Bapak ya. Oke Bapak, tadi kan kita sudah dijelaskan terkait untuk penyuluh dan juga moderasi beragama ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Awi. Dan saat ini udah ada kurang lebih 2 pertanyaan dan nantinya akan ditutup dengan saran Bapak. Untuk pertanyaannya di sini, bagaimana sih perkembangan kepenyuluhan yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo begitu ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, pemirsa dan Bapak Ibu yang hadir pada bincang-bincang kali ini, perkembangan kepenyuluhan di Kabupaten Ponorogo, tentu saya amat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tugas dan fungsi yang dilakukan oleh teman-teman dari penyuluh agama Islam sangat bagus sekali, dan ini kita apresiasi sekali. Setiap tahun kita selalu mengawal bagaimana supaya kinerja dari penyuluh agama Islam di Kabupaten Ponorogo itu berjalan dengan maksimal, mulai dari kita kawal dari sisi perencanaan kegiatan atau pembuatan program kegiatannya, kemudian dilaksanakan dan juga kita evaluasi. Pada prinsipnya adalah bahwa tantangan setiap tahun kemarin dengan tahun sekarang tentu akan berbeda, kondisinya berbeda, tantangannya pun berbeda, maka harus bisa mampu membaca tantangan itu sehingga lebih sesuai apa yang akan dilakukan. Tentu kita sudah sepakat sekali bahwa dengan adanya Permenpan RB nomor 9 tahun 2021 ini yang menekankan pada output ya, hasil dari kinerja penyuluh agama Islam, karena semua harus ada target-target yang dilakukan, ada targetnya, kemudian juga bisa dinilai, bisa dilihat secara langsung. Ibaratnya tadi yang kita sampaikan dari berbagai bidang tadi, misalnya tadi bidang wakaf sudah dicontohkan bagaimana dari data ini kemudian bisa meningkatkan menjadi lebih banyak tanah-tanah aset umat yang bisa tersertifikatkan misalnya. Jadi semuanya harus substansinya dalam Permenpan ini akan melihat pada hasil atau output dari kinerja semuanya. Dan saya yakin penyuluh agama Islam ada lebih dari itu, tidak hanya sekedar mengejar target-target melaksanakan tugas, tetapi jauh lebih dari itu sisi perjuangan para penyuluh agama Islam di kita, di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo tentu saya yakin semuanya memiliki jiwa-jiwa pejuang yang tangguh, sehingga prinsip-prinsip seperti tadi yang disampaikan dalam yel-yelnya, bersyukur, ikhlas dan sabar, itu menjadi jiwa dari penyuluh agama. Bersyukur dan sabar saya kira sikap orang mukmin, dan ikhlas adalah sebuah moto dari Kementerian Agama, label dari Kementerian Agama, dan ini sangat memotivasi semuanya supaya kita bisa melaksanakan sesuai dengan moto itu tentunya. Sekali lagi bahwa perkembangan penyuluh agama Islam di Kabupaten Ponorogo, baik yang fungsional maupun yang non PNS dengan jumlah 168 lebih, dengan fungsionalnya ada sekitar 8 sekarang. Saya kira ini sebuah yang bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tugas-tugas itu ke depan tidak bisa dilaksanakan dengan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan sebuah kerja yang kolaboratif, kerja kolektif, kerja bersama-sama. Karena untuk menghasilkan sesuatu yang besar, kita harus bisa bekerja secara bersama-sama dengan strategi yang bagus, dengan program kerja yang bagus, dan harus mampu melihat tantangannya ini. Tantangan sekarang apa? Yang paling bisa kita rasakan tantangan saat ini adalah tantangan terkait dengan teknologi informasi, terkait dengan media, terkait dengan, maka strateginya juga harus berbeda.
yang seperti disampaikan oleh Mas Arga tadi bahwa kalangan milenial tentu pendekatannya juga dengan sesuai dengan sasaran-sasarannya yang disampaikan tadi. Maka program kerja yang baik adalah program kerja bisa melihat jauh ke depan dengan strategi yang lebih baik dan sasaran yang jelas, output yang jelas, hasil yang jelas, sehingga semuanya akan bisa maksimal, insya Allah. Jadi tidak hanya berjuang, tetapi kita juga melakukan tugas-tugas agama kita. Terkait dengan moderasi beragama, saya kira moderasi beragama ini menjadi core Kementerian Agama, harus kita sampaikan kepada masyarakat untuk bisa menjalankan bagaimana nilai-nilai moderasi beragama itu ada di dalam masyarakat. Dan ini bukan tugas kita saja, tetapi ini tugas bersama, tugas seluruh komponen yang ada, masyarakat, lintas sektoral, semua instansi juga punya kewajiban yang sama untuk bisa melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka moderasi beragama ini. Jadi saya kira sudah tepat bahwa kita juga harus menguatkan cara masyarakat di dalam bersikap terkait dengan agama ini di negara yang multikultural dan plural ini, sehingga kita bisa hidup dengan damai, kita bisa hidup dengan baik dan saling menghormati yang ada, sehingga tujuan daripada negara ini itu kita bisa menjalankan kewajiban agama kita dengan baik. Di satu sisi kita juga bisa menghargai agama pemeluk agama yang lain. Dan ini nanti sebagai bentuk dari penguatan moderasi beragama di Kabupaten Ponorogo, kita akan terus jalankan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang terus mensosialisasikan dan mencerahkan kepada seluruh masyarakat untuk bagaimana ini bisa membumi dan bisa menjadi jiwa di masyarakat, nilai-nilai moderat dalam beragama ini. Mungkin salah satu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau Bapak Dr. Haji Awi Effendi. Beliau juga tidak hanya sekedar penyuluh teladan, ya, tapi juga agen berubah yang pernah beliau sandang gelar-gelar itu. Maka saya kira nanti di dalam episode-episode yang lain kita juga akan mengundang para tokoh-tokoh agama, kemudian juga lintas sektoral, yang semuanya insya Allah ketika kita semua bersatu padu untuk menyampaikan hal yang sama yang menjadi kewajiban kita, tentu akan lebih maksimal hasilnya. Barangkali demikian, terima kasih kami sampaikan dan saya kembalikan kepada Mas Arga. Terima kasih Pak Syekh yang sudah memberikan penjelasan terkait perkembangan ya dari kepenyuluhan yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Beserta tadi juga sudah diinformasikan terkait tantangan-tantangan tersendiri. Dan yang terakhir kami dan beberapa peserta ada beberapa yang minta terkait untuk sarannya Bapak. Saran dari Pak Syekh untuk seluruh penyuluh yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Monggo Bapak. Baik, jadi satu sisi kita tidak bisa lepas bahwa kita juga adalah abdi negara, sebagai ASN Kementerian Agama. Satu sisi kita adalah sebagai umat beragama. Oleh karenanya itu saran kami, kita terus dalam rangka melaksanakan tugas fungsi terkait dengan agama Islam ini, terus tingkatkan kapasitas, kapabilitas kita, keilmuan kita, sehingga di dalam melaksanakan tugas-tugas itu bisa terus lebih baik dan lebih baik. Di samping itu juga skill yang harus terus di pembekalan, yang harus diupdate terus, kemampuan-kemampuan untuk, karena tugas-tugas ini bukanlah tugas-tugas yang biasa, tetapi ini tugas-tugas yang luar biasa,
bagaimana bisa mengubah perilaku masyarakat dengan bahasa agama ini yang tidak hanya disampaikan secara lisan, tulisan, juga tauladan atau praktek, tentu membutuhkan sebuah keahlian, membutuhkan sebuah strategi atau membutuhkan sebuah keahlian-keahlian yang sesuai dengan bidang tusinya. Terus tingkatkan kapasitas dan kapabilitas di dalam melaksanakan tusi itu, dan saran kami terus tingkatkan kolaborasi di dalam melaksanakan tugas agar lebih efektif dan berjalan lebih baik. Saya bersyukur Penyuluh Agama Islam Kabupaten Ponorogo memang membuktikan kemarin kita support untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kolaboratif dengan instansi-instansi yang lain, dengan pihak-pihak bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk bisa melaksanakan tugas-tugas itu. Tentu ini harapan kita seperti itu, kapabilitas dan kapasitas ditingkatkan, kemudian kolaborasi juga ditingkatkan, keahlian ditingkatkan, dan penguasaan terkait dengan IT atau apapun itu juga harus mengikuti sesuai dengan eranya saat ini, sehingga bisa diterima di masyarakat kita. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Tadi informasikan ada saran yang penting buat seluruh penyuluh yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, selain menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik, tetapi perlu juga mengembangkan skill untuk menunjang dari tugas-tugas sebagai seorang penyuluh. Seperti itu ya Bapak Syekh ya. Baik, pemirsa yang ada di rumah aja dan yang sudah ada di sini, sekian tadi acara kepenyuluhan bincang siang kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode kami berikutnya yang pastinya setiap minggu kita akan berikan inspirasi buat Anda semuanya. Jangan lupa tetap stay tune di YouTube channel kami Humas Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Saya beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.